Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu studi kasus pelaksanaan fungsi pengadaan sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015. Sebelumnya kenalin dulu, Lydia Monika Putri, F1B019007, Regina Selatama, F1B019023, Ade Muhammad Nur, F1B019028, Jenny Sulistia, F1B019032, dan yang terakhir Roni Januar Isa Manahampi, F1B019030. Di sini bakal ada 3 topik ya teman-teman. Yang pertama ada pengadaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada aktivitas dalam pengadaan sumber daya manusia. Yang terakhir ada studi kasus fungsi pengadaan sumber daya manusia pada program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, kalian pasti ada yang belum tahu kan tentang pengadaan sumber daya manusia itu apa sih? Pengertian pengadaan sumber daya manusia atau Human Resources Procurement. Asik. Pengadaan menurut Hasibuan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengadaan menurut Andrew E. Sikula adalah tindakan atau proses dari suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional. Pengadaan sumber daya manusia menurut Samsudin untuk memperoleh jumlah tenaga kerja guna mencapai tujuan organisasi. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan sumber daya manusia merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui tahapan-tahapan yang mencakup proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan tambahan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya ada aktivitas dalam pengadaan sumber daya manusia. Ada penarikan sumber daya manusia atau rekrutmen. Rekrutmen merupakan langkah awal dalam pengadaan sumber daya manusia untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Edwin B. Filippo, rekrutmen merupakan proses pencarian dan pemikatan para calon pegawai yang mampu bekerja di dalam organisasi. Jadi, penarikan atau rekrutmen adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya mendapatkan pemenuhan tenaga kerja melalui proses identifikasi, seperti mencari dan memikat pelamar dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan, dan evaluasi terhadap sumber-sumber penarikan pegawai guna mendapatkan kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada bagan terjadinya proses rekrutmen ya teman-teman. Selanjutnya ada seleksi sumber daya manusia atau selection. Seleksi adalah proses pemilihan individu-individu yang memiliki kualifikasi yang relevan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. Menurut Ardana, seleksi adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Seleksi adalah proses lanjutan dari proses perekrutan di mana para calon sumber daya manusia yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber yang ada akan dinilai dan disaring untuk mendapatkan calon sumber daya manusia yang paling berpotensial dan tepat sesuai dengan posisi yang diinginkan. Dapat disimpulkan
bahwa seleksi adalah salah satu cara yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk melihat kesesuaian atau ketidaknya antara individu, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan. Prosedur seleksi yang cermat merupakan salah satu esensi dari pengelola sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada cara menyeleksi sumber daya manusia. Setiap perusahaan menggunakan cara seleksi yang berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan perusahaannya. Ada dua cara seleksi yang umumnya dilakukan oleh perusahaan. Ada cara tradisional dan cara ilmiah. Seleksi tradisional adalah seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria atau standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, melainkan hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Sedangkan seleksi ilmiah adalah seleksi yang didasarkan kepada job specification atau ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Selanjutnya ada penempatan atau placement. Penempatan erat kaitannya dengan penyesuaian kompetensi, minat, dan bakat seorang dengan apa yang akan dikerjakannya. Penempatan adalah proses pemberian tugas kepada tenaga kerja atau sumber daya manusia yang telah lolos seleksi untuk dilaksanakan sesuai kesepakatan dan mempertanggungjawabkan tugas pekerjaan wewenangan. Jenis-jenis penempatan. Yang pertama ada promosi. Promosi merupakan proses kenaikan jabatan seseorang ke jabatan lain yang lebih tinggi tanggung jawabnya, lebih besar gajinya, dan lebih tinggi levelnya. Promosi ini merupakan salah satu bagian dari pengembangan pegawai. Promosi dapat dilakukan berdasarkan prestasi maupun senioritas atau bahkan kombinasi dari keduanya. Bisa juga berdasarkan orang dalam, janda orang dalam. Selanjutnya ada transfer. Transfer merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lainnya yang memiliki tanggung jawab sama, gaji yang sama, dan level yang sama. Transfer merupakan bagian dari memanfaatkan tenaga kerja atau sumber daya yang telah bersedia seoptimal mungkin dengan memindahkan satu sumber daya manusia ke bidang lain yang masih kekurangan. Yang terakhir ada demosi. Demosi merupakan pemindahan pegawai dengan jabatan lain yang lebih rendah tanggung jawab dan levelnya. Biasanya demosi ini digunakan sebagai hukuman bagi pegawai yang berperilaku buruk atau tidak tepat. Pembekalan atau orientasi. Pembekalan atau dikenal dengan istilah indoctrination, induction, atau orientation dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Pembekalan ini merupakan upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Informasi dasar ini mencakup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengenal, cara membayar gaji, dan orang-orang yang akan bekerja sama dengannya. Orientasi pada dasarnya merupakan salah satu komponen proses sosialisasi pegawai baru, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam perusahaan kepada pegawai baru. Jenis pembekalan. Yang pertama ada induksi. Tahap awal karyawan baru mempelajari apa yang akan dilakukan, di mana tempat meminta bantuan, dan apa peraturan, kebijakan, dan prosedur yang penting. Proses orientasi dan pengalaman kerja karyawan yang pertama kalinya mempunyai efek signifikan pada komitmen karir jangka panjang karyawan terhadap organisasi. Apabila harapan antara karyawan baru dan perusahaan sesuai, maka akan terjadi siklus kerjasama yang baik. Induksi karyawan merupakan kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Ada sosialisasi.
proses yang berjangka lebih panjang di mana karyawan baru mempelajari norma-norma sistem nilai dan pola perilaku yang diisyaratkan oleh organisasi dan kelompok. Tujuan umum sosialisasi meliputi 3 aspek, yaitu perolehan keahlian-keahlian dan kemampuan kerja, penerapan perilaku-perilaku yang tepat, dan penyesuaian terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kerja. Proses dilangsungkannya sosialisasi yaitu pada saat seseorang individu pertama kali memasuki sebuah organisasi dan pada saat individu naik jabatan. Para manajer haruslah memikirkan bagaimana aktivitas pelatihan dan pengembangan tertentu guna mensosialisasikan karyawan-karyawan mereka. Keberhasilan pembekalan. Partoyo berpendapat bahwa keberhasilan pelaksanaan program orientasi sangat bergantung pada pegawai baru dan organisasi yang menerimanya. Keberhasilan program orientasi dapat ditandai oleh situasi di mana pegawai baru merasa nyaman dan pegawai lama menerima pegawai baru tersebut dengan baik. Sebaliknya, bila pada masa orientasi yang kurang berhasil, maka akan timbul kesalahpahaman di antara pegawai lama dan pegawai baru atau pegawai baru tidak betah. Selanjutnya ada studi kasus fungsi pengadaan sumber daya manusia pada program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mekanisme pelaksanaan fungsi pengadaan sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim dalam mendukung program Nusantara Sehat. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria, dan lokasi penempatan. Penetapan alokasi formasi. Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi formasi kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria, dan lokasi penempatan. Bupati atau wali kota mengusulkan jenis dan kriteria puskesmas, rawat inap, dan non-rawat inap, dan kriteria DTPK dan DBK, dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Bupati atau wali kota menyiapkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lain bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan. Sumber yang dimanfaatkan untuk proses rekrutmen ini adalah sumber eksternal yang dimiliki cakupan seluruh Indonesia. Media yang dipakai saat ini ada media sosial melalui online, selembaran, bersurat ke dinas, cash broadcast message, mengadakan diskusi publik. Skema aktivitas pengadaan sumber daya manusia pada tenaga kesehatan tim Nusantara Sehat. Ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website Kementerian Kesehatan dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut, yaitu WNI, usia maksimal 30 tahun untuk dokter umum, dan untuk tenaga kesehatan lainnya usia maksimal 25 tahun. Status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa penugasan. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik, mempunyai STR yang masih berlaku, bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya yaitu tahap seleksi. Seleksi penerimaan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim dalam mendukung program Nusantara Sehat dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan dengan 2 tahapan, yaitu seleksi tahap pertama, yaitu seleksi administrasi. Kemudian ada seleksi tahap kedua, dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap pertama secara online. Seleksi tahap kedua terdiri dari interview dan psikotes, kelengkapan administrasi. Selanjutnya ada tahap penerimaan.
Hasil penetapan kelulusan seleksi penerimaan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis STEM dalam mendukung program Nusantara Sehat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara online dan diumumkan di media massa. Tahap pembekalan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Badan PPSDMK melaksanakan pembekalan bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis STEM dalam mendukung program Nusantara Sehat. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan kepada para tenaga kesehatan yang akan bertugas. Kemudian pelaksanaan pembekalan. Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap 2 dari Kementerian Kesehatan. Materi pembekalan yang akan digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan. Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai instansi sesuai kebutuhan pembekalan. Dan yang terakhir, tahap penempatan. Yang pertama ada pemberangkatan. Pemberangkatan tenaga kesehatan berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan. Pelaksanaan pemberangkatan dari lokasi pembekalan ke provinsi tujuan, selanjutnya ke kabupaten kota didampingi oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah penyerahan ke daerah. Pembekalan tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di puskesmas dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pembekalan berisikan persiapan penugasan dan informasi umum tentang daerah penugasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota memfasilitasi penerbitan SIP untuk tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis STEM dalam mendukung program Nusantara Sehat. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Pada studi kasus yang diambil dari pengadaan sumber daya manusia pada program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perekrutan yang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis STEM. Proses yang dilakukan pada pengadaan sumber daya manusia di kasus ini dimulai dari perencanaan alokasi yang dilanjutkan dengan tahap pendaftaran dengan syarat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya diseleksi oleh Kementerian Kesehatan dengan 2 tahap, yaitu administrasi dan interview, serta psikotes yang akan mendapatkan pendaftaran yang akan diterima dan masuk ke tahap berikutnya. Pada tahap selanjutnya adalah pembekalan di mana pendaftar yang telah diterima akan dilatih oleh instansi terkait. Dan tahap terakhir adalah penempatan, yaitu menyebarkan tenaga kesehatan ke daerah yang telah ditentukan. Saran. Pengadaan sumber daya manusia merupakan sarana pembantu dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengadaan sumber daya manusia ini hendaknya dijalankan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Pada setiap tahapannya harus dilakukan dengan tepat dan cermat agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi untuk kedepannya, mengingat banyaknya variabel yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Biasanya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan pada proses ini sebisa mungkin harus menjadi investasi organisasi dalam mencapai tujuan. Produktivitas, efektivitas, dan kinerja pegawai akan meningkatkan ketika sumber daya manusia ditetapkan pada porsi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Matur nuwun. Kula nuwun.